Dengan mobil, kami menembus lanskap Bali yang mengalir seperti mimpi. Pemandangan Bali terbentang bagai lukisan hidup. Alam yang begitu elok, pura-pura yang menjulang anggun, dan wajah-wajah ceria yang menyambut dengan ketulusan. Sebuah dunia kecil yang terasa terpisah, seakan memiliki jiwa dan napasnya sendiri. Sawah, desa, dan pepohonan melintas cepat, seolah dilihat dari mata burung yang terbang bebas di langit. Bali, tanah di mana tradisi berdenyut kuat, bahkan dalam hal-hal yang paling sederhana. Di pasar berbagai barang dijajakan, mulai dari makanan khas, kendi, hingga berbagai anyaman. Pasar menjadi pusat interaksi sosial yang guyup, di mana proses tawar-menawar yang akrab menciptakan jalinan silaturahmi antar warga. Bagi masyarakat Bali, pasar mencerminkan keseimbangan antara pencarian nafkah, penghormatan religius, dan pelestarian budaya tradisional. Daging babi melambangkan kemakmuran dan persatuan, serta merupakan bagian penting dari persembahan bagi masyarakat Hindu di Bali. Di rumah-rumah, bayi-bayi terlelap dalam ayunan selendang, dihanyutkan perlahan, ditenangkan oleh irama yang diwariskan turun-temurun, hingga kembali terlelap dalam damai. Di tangan-tangan terampil para pengrajin, Bali menjelma menjadi seni yang hidup. Denting palu dan goresan alat ukir menciptakan ornamen-ornamen halus pada perak. Setiap detail dikerjakan dengan kesabaran yang nyaris sakral. Di sudut lain, perempuan-perempuan Bali duduk di alat tenun, merangkai benang demi benang dengan ketelitian luar biasa. Dari bambu-bambu halus, lahir motif-motif indah. Kain emas yang bukan sekedar pakaian, melainkan warisan jiwa dan budaya. Di balik keindahan sawah-sawah yang memantulkan cahaya langit, terhampar warisan agung bernama Subak. Ini adalah salah satu manifestasi Trihita Karana dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan sesamanya, manusia dengan alam, dan manusia dengan Sang Pencipta. Dalam denyutnya, terdapat parahyangan, pemujaan kepada Tuhan melalui pura-pura di kawasan Subak, pawongan, ikatan sosial para petani dalam organisasi yang mengatur aliran air dan kehidupan bersama, serta palemahan, tanah dan wilayah yang menjadi ruang hidup dan sumber penghidupan. Subak bukan hanya menghidupkan padi di sawah, tetapi juga menumbuhkan nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan keseimbangan. Menjadikan Bali bukan hanya indah dipandang, tetapi juga dalam makna yang paling dalam. Lalu, bunyi tumbukan bergema, memisahkan padi dari kulitnya. Diikuti gerakan menampi yang ringan, saat angin ikut mengambil bagian, membawa skam halus menjauh dari butir kehidupan. Masyarakat Bali dikenal sebagai pemahat ulung, yang mewarisi keterampilan ini secara turun-temurun. Corak pahatan Bali sangat khas, detail, rumit, dan penuh ornamen, dengan motif flora, fauna,
serta pola-pola geometris yang berpadu harmonis dengan unsur mitologi Hindu Bali. Bentuk patung yang biasa dipahat beragam, mulai dari arca dewa-dewi, tokoh pewayangan, penjaga pura seperti raksasa dan makhluk mitologis, hingga figur manusia dan hewan. Karya-karya ini sering ditempatkan di pura, rumah adat, dan ruang publik, sebagai bagian dari keseimbangan antara manusia, alam, dan dunia spiritual. Di Bali, kehidupan tak pernah jauh dari upacara dan keindahan. Prosesi demi prosesi berjalan hikmat, diiringi langkah para penari yang menuju pura. Di sanalah tarian-tarian dipersembahkan. Gerakan yang penuh makna, penuh jiwa, penuh misteri bagi mereka yang datang dari dunia lain. Bali adalah tanah tarian, tempat keindahan dan spiritualitas menyatu dalam setiap gerak. Keanggunan mencapai puncaknya dalam tari legong. Dua gadis kecil, mungkin belum genap berusia 7 tahun, menari dengan keindahan yang hampir tak masuk akal. Setiap gerakan mereka lembut namun pasti, memancarkan pesona yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Di Pulau Dewata ini, bahkan masa kanak-kanak pun telah menyatu dengan seni. Di antara Istana Putih dan Taman Air Karangasem, kemewahan berpadu dengan ketenangan. Tempat itu bukan sekedar kediaman, melainkan pelarian dari hiruk-pikuk dunia. Sebuah oasis keindahan di timur. Di dekatnya, pemandian ramai oleh tawa perempuan dan anak-anak, menciptakan suasana riang yang kontras dengan kesunyian pura. Namun, Bali juga mengajarkan tentang akhir, tentang kematian yang tidak pernah benar-benar sunyi. Dalam upacara pembakaran jenazah, kehidupan dan kematian berjalan berdampingan. Menara pembakaran dihias megah. Peti berbentuk sapi, hewan suci, dipersiapkan dengan penuh hormat. Dari kejauhan, arus manusia mulai berdatangan. Ratusan perempuan membawa persembahan di kepala mereka. Lalu ribuan orang menyusul, membentuk gelombang manusia yang tak terputus. Menara itu diputar di persimpangan jalan, seolah menipu roh jahat agar kehilangan arah. Dan ketika akhirnya tiba di tempat pembakaran, api pun menyala. Nyala itu membumbung tinggi, menyelimuti senja dengan cahaya kemerahan yang menggetarkan jiwa. Dalam keyakinan yang telah hidup selama berabad-abad, jiwa-jiwa yang telah pergi akan terangkat bersama cahaya matahari yang tenggelam, melintasi batas dunia, menuju nirwana. Di Bali, hidup dan mati bukanlah dua hal yang terpisah. Keduanya mengalir dalam satu tarikan napas, penuh keindahan, penuh makna, dan penuh rasa yang tak pernah benar-benar bisa dilupakan.